Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobby Junanto. Oke men, jadi berdasarkan request teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah reel terbaru dari Iroli. Pasti udah tahu itu reel apa. Ada update terbaru dari Iroli, yaitu Iroli Osprey 150. Dan di sini, nah ini udah ada untuk produknya men. Dan untuk Iroli Osprey ini emang kemarin saya sudah sempat gunakan di size 80-nya untuk mancing itu. Mekanisme enak banget mamen, terutama pada bagian braking sistemnya itu saya sangat suka sekali. Dan sekarang dari Iroli mengeluarkan lagi untuk seri 150-nya dengan size lebih besar, berarti kita bisa ajak bermain di kelas light hingga ke medium mamen. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita unboxing untuk reel Iroli Osprey 150 ini. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita baca mantra dulu. Untuk spesifikasi, di sini dia menggunakan size di 150, kemudian untuk gear rasionya di 7.2/1, max dragnya ada di 5 kg, line capacity nanti akan kita cek. Kemudian untuk ball bearing banyak nih, ada 8 plus 1 ball bearing. Kemudian untuk fitur-fiturnya, untuk braking system dia menggunakan CMS atau Centrifugal Magnetic System. Kemudian untuk body menggunakan air carbon, silk ball bearing, short axis spool, air carbon handle, CNC cut spool, drag clicker, dan high gear retrieve. Dan sekarang akan langsung kita unboxing untuk Iroli Osprey 150 yang terbaru ini. Dalam pembelian kita mendapatkan di sini kita hanya mendapatkan satu reelnya aja. Nah ini reelnya. Ini terlihat lebih besar untuk reelnya. Kemudian dalam pembeliannya ini juga udah disertakan skematik produk ini, dan sudah tidak ada apa-apa lagi di dalam boxnya. Dan dalam pembeliannya kita ditawarkan sepertinya hanya ada satu varian yang ada di left handle. Untuk right handle-nya itu saya kurang tahu ada atau tidak, tapi saya cek di toko online itu tidak ada yang menjual di right handle. Tetapi untuk seri Osprey 80 BFS itu ada yang right handle. Mungkin karena pertimbangan memang untuk angler Indonesia yang sering menggunakan right handle itu emang terbilang cukup minim ya men. Makanya dari brand itu tidak mau nyetok terlalu banyak, bahkan tidak mau nyetok untuk right handle-nya karena alasan nantinya pasti bakalan mati modal. Untuk perputarannya akan perputaran penjualannya itu akan ngadat men. Makanya kalau dari segi bisnis, saya sih maklumin aja untuk masalah ini, tentang masalah handle kanan. Tapi kadang ada banyak sih teman-teman yang bertanya, oh saya nggak ada right handle, oh saya nggak ada right handle. Ya harap maklum aja, karena right handle itu memang cukup terbatas sih untuk usernya di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas untuk cek fisik si Iroli Osprey 150 ini. Pada bagian bodi untuk reel ini dia menggunakan bahan karbon full, mulai dari sasis, kemudian di kiri kanan side plate-nya ini full karbon. Bagian reel footnya juga karbon. Dan di sini untuk warna bodinya ini, di sini mungkin terlihat berwarna hitam, tapi aslinya ini bukan berwarna hitam, dia gelap. Cuman dia agak ada sedikit kebiru-biruan. Jadi warnanya tuh agak unik di sini terlihat. Nah, kemudian pada bagian star drag, di sini dia menggunakan bahan grafit. Dan di sini untuk star drag-nya udah dilengkapi dengan clicker. Nah, kemudian di bagian handle dia menggunakan bahan karbon, dan untuk handle-nya ini terlihat cukup slim ya untuk sebuah reel berukuran 150. Ini terlihat kecil. Mungkin konsepnya seperti ini, tapi saya sih lebih suka kalau untuk handle-nya ini dia lebih lebar dan lebih panjang sedikit, biar terlihat agak sedikit proporsional, tapi mungkin balik ke selera lah ya masing-masing. Dan kemudian untuk knob dia menggunakan bahan grafit juga, dan di sini untuk knobnya dia menggunakan tipe flat skeleton, kelihatan bagian dalamnya. Dan untuk knobnya ini tentunya dia pasti bisa dibongkar pasang. Nah ini untuk bongkarnya kita pakai dongkel, saya pakai kabel wire, dan langsung akan saya buka. Kita akan lihat apakah ada ball bearing pada bagian handle-nya ini. Kayaknya sih ada satu aja, kayaknya ya. Nah, oke, ada satu aja ball bearing di sini. Dan pada bagian sini dia menggunakan bahan bushing. Kemudian di bagian tension knob di sini dia belum dilengkapi dengan clicker, masih kosong. Dan kalau saya buka nih di bagian dalamnya itu kita cek
dan pada bagian dalamnya ini udah terdapat satu buah karet seal, dan untuk karet sealnya ini fungsinya selain sebagai seal water resistant, ini juga berfungsi sebagai perapat untuk bagian knob tensionnya ini. Jadi pada saat knob tensionnya nanti kita atur, dia nggak mudah longgar atau berubah sendiri pada bagian knob tensionnya. Dan di sini untuk pinion shaftnya dia menggunakan bahan metal. Nah ini. Dan di sini kalau tensionnya saya kencengin. Nah di sini untuk spoolnya dia padat, nggak longgar. Soalnya ada beberapa tipe reel BC yang menggunakan tipe short axis. Dimana kalau tensionnya ini kita kencengin, dia pada bagian spoolnya ini masih tetap bisa berputar dengan cukup lancar. Tapi di sini untuk si Osprey 150 ini udah mantap, udah seret di sini kalau kita kencengin tensionnya. Nah kemudian di bagian line gate, di sini dia menggunakan line gate dengan tipe triangle V-shape, dan di sini terlihat pada bagian depannya ini lubangnya dia membentuk oval, dan untuk keramiknya ini dia berwarna agak kebiruan, mirip dengan keramik pada ring guide Fastlight, Fuji Fastlight, mirip banget untuk warnanya. Cuma saya nggak tahu dia menggunakan keramik apa di sini. Dan ini udah triangle V-shape. Tapi kalau saya bandingkan sih dengan si Osprey 80, untuk triangle-nya dia lebih kecil, lebih slim di sini. Dan untuk line guide dengan tipe free angel V-shape ini, menurut saya ini udah termasuk paling terbaik lah di kelas bed casting low profile, karena untuk tipe line guide seperti ini akan memberikan banyak banget fungsi-fungsi positif yang ada pada reel ini. Tapi untuk fungsi utamanya sendiri adalah untuk mengurangi pergesekan pada saat mainline itu keluar dari dalam spoolnya. Dan dari fungsi utamanya ini juga menumpulkan beberapa fungsi lain yang sangat mendukung sekali untuk teknik casting. Misalnya akan memberikan long cast yang baik pada saat kita melakukan casting. Kemudian juga untuk line guide V-shape, triangle V-shape ini akan meminimalisir terjadinya backlash. Kemudian dalam segi pemakaian mainline itu akan menjadi lebih awet. Terus selain daripada itu, ini juga berpengaruh pada sistem drag-nya. Jadi untuk drag reel, terutama reel BC low profile yang menggunakan tipe line guide seperti ini, untuk drag sistemnya itu akan bekerja lebih smooth pada waktu dia mengeluarkan drag-nya, mamen. Nah, kemudian pada bagian spool untuk reel ini, dia menggunakan tipe short axis, di mana untuk tipe short axis ini akan membuat perputaran pada bagian spoolnya ini jadi lebih balance, hingga nanti akan membuat tingkat long cast yang lebih baik, dan juga pada waktu kita melakukan casting itu akan berasa lebih smooth. Kemudian di bagian asnya, dia menggunakan bahan ini dural, dan udah terdapat satu buah ball bearing support pada bagian spoolnya ini. Dan di sini untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe regular spool, dan spoolnya ini juga terasa ringan. Jadi di sini kalau saya timbang nih untuk spoolnya ini beratnya ada di 7 gram saja. Ini sangat ringan sekali. Jadi walaupun dia menggunakan tipe reguler, pada reel ini tetap diberikan kemampuan untuk melempar umpan-umpan dengan bobot yang ringan. Kemudian kita akan melakukan beberapa uji coba sederhana aja terhadap mekanisme dasar yang dihadirkan oleh si reel Iroli Osprey 150 ini. Pada bagian gear ratio di sini dia menggunakan rasio berskala di 7.2/1. Akan langsung kita cek. Nah, ini udah saya kasih tanda titik putih ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 7.2/1. Kemudian saya akan cek untuk free spool pada reel ini. Saya akan atur dulu untuk tensionnya. Oke, di sini untuk spool berputar lancar. Ya. Dan kemudian untuk retrieve pada reel ini terasa ringan, dan untuk putaran kosongnya pun di sini terasa ringan. Nah, kemudian untuk buka tutup spool di sini pada bagian bawah ini ada knobnya. Nah, ini knobnya, tinggal kalian tekan, tahan, kemudian kalian slidingkan ke bawah. Untuk tutup spool, dia udah akan berputar, dan untuk pasangnya kembali, tinggal kalian pasang lagi di posisi terbuka tadi. Kemudian kalian sliding ke atas, sampai keletak bunyinya gitu. Nah, ini udah terpasang lagi dengan sempurna. Pada bagian braking system, dia menggunakan sistem centrifugal magnetic system, di mana untuk sistem centrifugal ini udah banyak banget diterapkan pada reel-reel keluaran dari Iroli saat ini, terutama untuk reel bed casting mereka. Dan pada sampingnya ini terdapat 20 level untuk pengaturan pengereman. Dan di sini kalau saya hitung dia ada berapa klik?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23 klik untuk pengeremannya. Dan kemudian untuk bagian dalam, nah ini dia menggunakan sistem CMS atau Centrifugal Magnetic System. Tapi kalau kita bandingkan dengan si Osprey 80, ini jauh berbeda. Pada dasarnya konsepnya sama, cuman untuk fisiknya atau part yang digunakan itu berbeda. Jadi kalau pada Osprey lama itu dia menggunakan magnetic ring, dan kalau di sini dia menggunakan titik magnet, dan titik magnetnya ini sih banyak, men. Dan di sini kalau saya cek nih untuk magnetnya ini dia menggunakan strong magnet ini. Nah, magnetnya ini udah kuat sekali. Walaupun dia kecil tapi dia kuat, dan di dalamnya ini ada terdapat 1 2 3 4 5 6 12 titik magnet, nggak tanggung-tanggung. Saya penasaran untuk gimana kinerja dari si Osprey 150 ini. Karena kalau yang 80 itu saya udah puas sekali sih untuk kinerjanya, terutama pada bagian braking sistemnya. Tinggal nanti kita akan jajal nih untuk si Osprey 150 ini. Kita akan lihat gimana sih untuk performance-nya di lapangan nanti. Dan di sini akan saya lakukan tes sederhana dulu untuk braking sistemnya ini. Kita akan mulai dari setelan braking 0. Spoolnya berputar seperti ini, kemudian saya akan angkat ke setengah atau di sekitar 10 untuk setelannya. Nah, ini udah di level 10. Oke, spool udah mulai berputar dengan lambat nih. Kemudian kita angkat ke 20 dan kita putar. Nah, di sini untuk spoolnya ini udah ngadat. Tuh, udah ngadat banget untuk perputarannya, yang berarti bahwa untuk braking system pada rel ini itu sudah bekerja dengan baik. Tinggal nanti checking lapangan akan kita tes untuk kinerja dari braking sistemnya ini. Di bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan PE 2,5 atau mainline yang berdiameter 0,260 mm itu masuk 210 meter. PE 3 atau berdiameter 0,285 mm itu masuk 180 meter. Dan PE 3,5 atau yang berdiameter 0,300 mm itu masuk 140 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 110 meter, PE berukuran 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam rel Iroli Osprey berukuran 150. Dan di sini untuk hasil spoolingnya ini terlihat rata, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat sangat rapi. Kemudian untuk reel ini tentunya juga sudah dilengkapi dengan clicker sound, dimana untuk clicker sound ini sekarang udah menjadi standar sih untuk reel BC, mulai dari yang murah sampai ke mahal itu semuanya rata-rata udah memiliki clicker sound. Dan tentunya untuk clicker sound ini akan menambah sensasi pada waktu kita strike lagi fight sama ikan. Dan kita dengar dulu nih untuk suara clicker sound yang dihasilkan oleh Iroli Osprey 150 ini. Untuk berat reel Iroli Osprey 150 ada di 135 gram saja. Sangat ringan sekali. Nah, jadi di sini kalau kita lihat untuk si Iroli Osprey 150 ini, kalau kita bandingkan dengan kakaknya si Osprey 80 BFS, di sini terlihat untuk fitur-fiturnya itu sama. Kemudian untuk speknya kurang lebih sama. Ada perbedaan di bagian line capacity aja, tapi yang lainnya itu sama, men. Cuman di sini kalau kita lihat dari komponen-komponennya, untuk si Iroli Osprey 150 ini merupakan versi downgrade dari Osprey 80 BFS ini. Ada beberapa komponen yang menurut saya di downgrade. Yang paling kentara itu ada pada bagian braking sistemnya. Sama-sama menggunakan sistem CMS atau Centrifugal Magnetic System, tetapi untuk komponen yang digunakan itu dia berbeda, men. Dan nanti akan saya bikin sih untuk compare-nya antara 80 dan 150 ini. Tapi walaupun ini di downgrade dari komponen, untuk harga juga si Iroli Osprey 150 ini juga di downgrade. Jadi wajar sih ada pendowngradean, ada penurunan pada bagian komponennya. Dan selisihnya itu cukup jauh loh. Itu kurang lebih ada di sekitar 90.000. Dan untuk harga yang ditawarkan oleh si Iroli Osprey 150 ini, walaupun dia merupakan versi downgrade dari 80 BFS, ini tetap menjadi salah satu rekomendasi buat kalian, karena
kalau udah di downgrade di 80 sampai 90.000, ini harganya jatuhnya itu udah di bawah 300.000 loh. Dengan spek seperti ini udah sangat wow banget. Dan kemudian kalau kalian tanya sih, untuk Osprey ini cocoknya digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Ini bisa digunakan untuk mancing dengan teknik casting pastinya. Untuk bermain di ultralight juga ini bisa, mamen. Walaupun dia ukurannya size-nya gede. Cuman dia udah mendukung sekali untuk ultralight karena pada bagian spoolnya itu dia udah menggunakan spool dengan bobot yang sangat ringan, yaitu di 7 gram, tadi udah kita timbang. Dan juga selain daripada itu, yang lebih cocok lagi main di kelas light ataupun di medium. Ini sangat cocok banget. Kemudian untuk PE yang cocok, kalian bisa isi PE mulai dari 0,8, 1, 2, 3 juga masih oke. Kemudian untuk joran, kalian bisa gunakan joran 26 lbs sampai ke 817, 1020 masih oke sekali. Dan untuk spot reel ini udah support sih. Ini udah support saltwater, freshwater juga udah support. Yang pasti dengan perawatan yang rutin. Kemudian untuk harga si Iroli Osprey 150 ini dibanderol di range harga mulai dari 280-an ribu hingga ke 300-an ribu lah kurang lebih, tadi saya cek di toko online, tapi paling murah itu harganya ada di 286.000 rupiah. Dan di range harga segitu untuk reel ini menurut saya ini masih sangat worth it sekali. Tinggal saya cek aja, nanti kita uji aja lapangan gimana untuk mekanisme dari reel ini. Apakah dia akan senyaman si Osprey 80 BFS yang kemarin udah berkali-kali saya tester, mamen. Dan untuk link pembelian tetap saya arahkan kalian ke Iroli officialnya, atau kalau kalian males cari, cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ udah ada link untuk pembeliannya, ataupun pada video ini juga udah ada untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Mungkin buat teman-teman yang lagi cari sebuah reel low end yang murah dan bisa diandalkan, untuk saat ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman semua. Tinggal nanti kita bongkar, tinggal nanti kita tes feel lapangan, baru saya akan kesimpulkan gimana untuk si Iroli Osprey 150 ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.